Waktu zaman Perang Dunia Kedua, tentara Jepang ini pernah punya satuan unit eksperimen yang kejam, mengerikan, dan gak manusiawi. Nah, unit ini tuh tega melakukan eksperimen ke manusia mulai dari orang dewasa, perempuan, laki-laki, bahkan anak bayi sekalipun. Mulai dari uji coba senjata kimia, biologi, senjata konvensional, eksperimen frostbite, amputasi, operasi tanpa anestesi, dan eksperimen-eksperimen keji lainnya lah. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas unit 731. Akhirnya gue surfing-surfing internet buat nyari tahu tentang unit ini. Unit 731 ini adalah program senjata biologis dan kimia yang dimiliki dan dibuat sama pemerintahan Jepang di tahun 1936, dibangun oleh tentara angkatan darat dengan tujuan untuk membantu tentara Jepang memenangkan perang. Unit ini didirikan di bawah pimpinan ahli mikrobiologi yang bernama Letnan Jenderal Shiro Ishii. Nah, unit ini melakukan eksperimen yang mengerikan dan gak manusiawi ke manusia hidup. Mereka seringkali melakukan uji coba ini tuh ke tahanan perang, tapi gak cuma tahanan perang doang. Lama-lama mereka ini ngambil paksa orang-orang lainnya gitu, kayak orang miskin, orang terlantar, dipaksa buat dijadiin subjek eksperimen. Nah, mereka ini yang dijadiin bahan uji coba ini sering menjadi sasaran eksperimen-eksperimen yang ekstrim, yang sadis, keji, dan gak manusiawi. Contohnya operasi tanpa anestesi atau obat bius. Terus ada juga yang tubuhnya dipaparin sama penyakit-penyakit yang mematikan. Biar apa? Biar para peneliti ini tahu reaksi tubuh manusia itu gimana ke virus-virus tersebut. Dan gak cuma itu doang, banyak juga berbagai penyiksaan-penyiksaan yang mereka alami dengan dasar penelitian, pengetahuan, biar tentara Jepang ini bisa menang perang gitu. Yang tentu saja eksperimen ini memakan banyak korban jiwa. Nah, unit ini tuh pertama kali dibentuk dan beroperasi itu di tahun 1937 di Harbin, Cina. Awalnya unit ini itu dibentuk dengan maksud yang sah oleh pemerintah Jepang sebagai badan untuk mempromosikan kesehatan masyarakat gitu. Unit ini juga dimaksudkan untuk melakukan penelitian yang bermanfaat buat tentara Jepang gitu. Ya, awalnya eksperimen 731 ini itu belum se-ekstrim lama-kelamaan gitu. Awalnya mereka cuma ngetes gimana tubuh manusia bereaksi dalam menahan lapar dan haus dalam jangka waktu yang tertentu, dan bagaimana reaksi tubuh manusia dalam melawan penyakit. Awalnya juga eksperimen-eksperimen tersebut itu dilakukan oleh relawan yang akhirnya bakal dapat upah dari unit ini. Tapi makin lama, metode dari unit 731 ini itu makin sadis dan gak manusiawi. Karena kenapa? Perang yang mulai berkecamuk gitu. Makin lama perang berlanjut, unit ini melakukan metode-metode yang ekstrim buat melakukan penelitian. Nah, unit 731 ini itu kan melakukan eksperimen buat ngebikin senjata biologi dan kimia kan. Padahal dalam perjanjian Jenewa tahun 1925 itu udah gak boleh pakai senjata biologis atau kimia. Tapi tentara Jepang itu tetap melakukan eksperimen ini biar mereka siap-siap, barangkali senjata biologis dan kimia itu dibutuhkan buat menangin perang. Nah, begitu eksperimen-eksperimen ini naik level yang cuma buat kesehatan menjadi bikin senjata dan mencari cara buat bertahan hidup dari perang, metode yang dilakukan oleh unit ini itu naik level juga, makin ekstrim dan makin sadis. Makanya relawan tuh makin mengurang. Ya, siapa yang mau dikoyak-koyak badannya kan tanpa dianestesi ataupun tiba-tiba keluar ada tangan dari situ nggak ada kaki tiba-tiba ya kan. Maka dari itu Jepang nih mutusin buat pakai tahanan perang. Mereka pikir tahanan perang tuh ya nggak bakal ada yang nyariin juga kan. Akhirnya dipakai lah sama dia. Dan nggak cuma tahanan perang juga, lama-lama juga warga-warga sekitar bakal dipaksa buat dijadiin subjek eksperimen, bakal jadi objek juga. Korban unit ini itu sebagian besar warga Cina, Korea, Mongol, bahkan Rusia. Nah, pemimpin unit ini berserta ilmuwan-ilmuwan yang dia rekrut itu mulai melakukan eksperimen-eksperimen yang mengerikan gitu. Mereka ini mulai bereksperimen dengan menginfeksi subjek dengan berbagai jenis penyakit untuk melihat bagaimana tubuh ini bereaksi terhadap patogen. Nah, para ilmuwan ini itu menyuntikkan kuman-kuman yang berbeda untuk melihat gimana kuman-kuman itu saling bereaksi satu sama lain dalam tubuh manusia. Kenapa mereka melakukan ini? Unit 731 ini berupaya untuk menciptakan penyakit baru yang bisa melemahkan tentara musuh gitu. Bahkan nih, orang-orang Jepang itu nggak nganggep subjek-subjek itu tuh makhluk hidup. Para ilmuwan nyebut subjek-subjek tersebut adalah maruta atau batang kayu. Jadi ya dengan mindset begitu mereka dengan puas bisa ngelakuin eksperimen-eksperimen yang lebih sadis lagi ya kan. Nggak cuma nyuntik-nyuntik doang. Bahkan nih, ilmuwan-ilmuwan Jepang juga melakukan viviseksi kepada manusia hidup. Viviseksi itu operasi yang bertujuan untuk penelitian ilmiah atau medis yang biasa dilakukan ke hewan, tapi mereka ngelakuin ini ke manusia. Nah, bahkan nih menurut banyak pekerja di unit ini, terbentuknya unit ini itu merupakan keharusan untuk Jepang biar mereka bisa menang perang. Jadi eksperimen ini mereka anggap wajib biar mereka bisa menang perang. Nah, dari sini nih, gue bakal bahas apa aja sih yang dilakuin sama Jepang di dalam unit 731 dengan alasan eksperimen nih. Jadi di
unit 731 itu ada ahli fisiologi yang bernama Yoshimura Hisato, dan dia ini menaruh perhatian khusus kepada frostbite, kepada hipotermia. Orang ini itu bakal secara rutin merendam para subjek-subjek penelitian ke dalam air es sampai kulit mereka tuh kena frostbite, ya kan, sampai anggota tubuh mereka ada yang kena frostbite. Abis itu bakal diangkat ke atas buat dicari cara gimana biar frostbite ini balik lagi kayak semula. Dan kalian tahu cara gimana? Yang pertama, si orang ini itu bakal ngebakar langsung kulit-kulit tersebut dengan niat buat melelehin es-es yang ada di kulitnya si korban. Yang kedua, si korban bakal direbus sih lebih tepatnya, pakai air panas gitu. Digodok dia dengan tujuan buat melelehkan es-es tersebut. Nah, menurut para saksi nih, korban-korban yang mengalami frostbite itu sampai kayak ngetok kayu, kayak ngetok papan kayu, pas kulitnya diketok pakai tongkat gitu, bunyinya kayak papan kayu. Separah itu frostbite-nya. Nah, terus ada eksperimen vivisection, operasi tanpa anestesi untuk mempelajari sistem kehidupan manusia. Objeknya itu tahanan perang dan warga Cina. Nah, anggota tubuh para korban ini itu bakal diamputasi dan disambungkan ke sisi lain tubuh. Misalkan tangan ditaruh di paha, jari ditaruh di kaki, biar meneliti apakah jaringan tuh bisa numbuh lagi pas ditempel ke bagian tubuh yang jaringannya tuh masih ada. Nah, ada juga anggota tubuhnya itu sengaja diamputasi buat dicari tahu apakah bisa disambungin lagi, tapi ternyata nggak bisa. Terus apa yang dilakukan ke orang tersebut? Ya dimeninggalin. Mereka bakal ditembak kalau eksperimen gagal, atau enggak mereka bakal dijadiin sasaran tembak. Nah, ngomongin sasaran tembak nih, unit 731 juga melakukan tes senjata kepada objek penelitiannya gitu, yang dimana objek penelitiannya kan manusia hidup. Jadi manusia itu bakal diikat, ya kayak dijadiin sasaran aja. Terus mereka bakal ngetes bermacam-macam senjata ke orang-orang kasihan itu. Mereka bakal ditaruh di jarak tembak yang sesuai berdasarkan komponen-komponen peluru dan bakal dites. Tembakan peluru, pistol, senapan, bayonet, bom, granat, flamethrower, ya kan. Ya pokoknya senjata-senjata militer gitu. Ya dari sini ya makin banyak tuh korban-korban unit ini. Kekejaman juga nggak berhenti sampai situ doang. Mereka ini juga melakukan pemerkosaan dan kehamilan paksa kepada tawanan-tawanan perempuan. Nah, tahanan wanita ini yang masuk ke usia subur itu bakal dipaksa hamil biar bisa dijadiin eksperimen senjata ke, eksperimen trauma ke, eksperimen virus segala macem. Jadi pengen ngetes ngaruhnya ke janin dan ke ibunya tuh gimana. Nah, subjek ini juga nggak jarang nih yang lagi hamil tuh di tengah-tengah kehamilannya bakal dibelek perutnya buat dicek janinnya secara langsung gitu. Dari yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai 9 bulan, dan itu semua beda-beda orang, ya kan. Bayangin sesadis itu unit ini. Nah, mereka juga nih bereksperimen terhadap sifilis. Karena kan tentara Jepang kalian tahu, mereka kan barbar banget kan. Mereka kan binatang banget buat nyari tahu gimana cara menekan angka sifilis ke tentara-tentara mereka gitu, yang melakukan itu semua dimanapun mereka tinggal gitu. Dimanapun mereka ngedatengin negara yang mereka jajah kan, mereka pasti melakukan itu. Unit ini itu berusaha buat mengurangi angka sifilis atau mengobati sifilis yang diterima sama tentara-tentara Jepang itu. Jadi, tawanan laki-laki itu dipaksa buat terinfeksi sama sifilis, dan bakal dipaksa juga buat memperkaos tawanan perempuan buat ngeliat gimana reaksi sifilis di tubuh perempuan tersebut, ataupun sebaliknya, dan bakal diteliti dari sini. Kayak ada orang ya, bukan satu orang loh, masalah mereka begini, mereka kolektif berpikir sadis kayak gini tuh ada gitu ya. Unit ini itu melakukan semua ini tuh dari tahun 1937 awal berdirinya sampai perang selesai, yang dimana itu tahun 1945. Itu berapa tahun tuh? Lama kan? Yang lebih nyebelinnya tuh di sini guys. Pas udah yakin nih Jepang bakal kalah dari perang, para pekerja unit ini itu sengaja ngancurin barang bukti yang mereka miliki di unit ini biar mereka nih nggak diadili secara internasional. Dan setelah Jepang resmi menyerah di tahun 1945 bulan Agustus, unit ini secara resmi dihentikan, dan pemerintah Jepang nggak mengakui kesalahan yang udah dilakukan sama unit ini. Pemerintah Jepang tuh nggak langsung mengakui apapun yang udah dilakuin sama unit 731 ini sampai di tahun 1988. Dan bahkan waktu itu mereka nih nggak minta maaf kepada rakyat Cina atas apa yang mereka perbuat. Kurangnya pengakuan ini, pemerintah Cina akhirnya ngebuat museum khusus untuk mengingat kesadisan unit ini yang pernah berdiri di Cina gitu. Nah, museum itu didirikan persis di tempat unit 731 ini beroperasi dulu. Nah, terus kita bakal nanya dong, apa yang terjadi nih sama pimpinannya, penelitinya, orang-orang yang ada sangkut pautnya sama unit ini? Apakah mereka bakal diadili atau mereka bakal mati gitu? Jawabannya adalah enggak. Enggak ada seorang pun di unit ini itu yang dihukum. Justru sebaliknya, pas perang udah selesai nih, banyak peneliti, dokter-dokter yang terlibat di unit ini itu balik lagi ke masyarakat
dan sukses dalam karirnya, sukses di bidang masing-masing gitu ya. Kalau mereka jadi dokter ya jadi dokter, kalau jadi peneliti. Padahal mereka udah ngelakuin sesuatu yang nggak manusiawi ya kan. Nah kok bisa mereka ini nggak dihukum gitu? Padahal apa yang mereka lakuin ini kan kejam banget kan. Nah pasukan Amerika, terutama Jenderal Douglas MacArthur pada waktu itu mutusin buat nggak menghukum mereka, para pekerja unit ini. Justru MacArthur ini ngasih kekebalan kepada mereka ini. Kenapa kok dikasih kekebalan? Karena si pekerja-pekerja ini itu ngasih informasi ilmiah, informasi hasil eksperimen mereka, ya informasi medis, biologis, kimia, semuanya. Jadi mereka kayak barter gitu. Amerika dapat ini, mereka dapat kekebalan. Nah MacArthur ini percaya kalau ngajuin persidangan ke orang-orang ini itu bakal ngerugiin Amerika karena mereka punya hasil-hasil eksperimen yang bisa berguna di kedepannya gitu. Karena inilah orang-orang unit 731 itu nggak dihukum secara internasional gitu. Nah sebenarnya masih banyak nih eksperimen dilakuin sama unit ini gitu, dan kejam-kejam juga. Ada orang ditiban pakai objek berat, ada yang disetrum, terus ada eksperimen dehidrasi pakai kipas yang ngeluarin udara panas. Jadi kipasnya diputer ya kan, terus korban ini bakal ditaruh situ sampai mereka ini kurus banget gitu, sampai habis semua tuh cairan di tubuh. Terus disuntikin darah hewan buat lihat reaksinya, dikenain sinar X-ray dalam waktu yang lama, terus ditaruh di gas chamber, ditaruh di ruang gas, dibakar hidup-hidup, dijadiin mumi hidup-hidup. Ya pokoknya sadis-sadis lah. Kalian pikirin apa yang sadis itu dilakuin dah, gitu aja. Nah, diestimasikan nih korban jiwa dalam aktivitas eksperimen ini itu mencapai 200.000 orang, yang di dalamnya itu ada tawanan perang dan rakyat biasa, perempuan, laki-laki, anak kecil. Kalau yang ditangkap sama Amrik itu dikasih kekebalan hukum, jadi dilepasin total, bener-bener nggak masuk penjara. Tapi ada yang ditangkap sama Uni Soviet nih. Nah sama Uni Soviet, walaupun mereka dikasih imbalan informasi, orang-orang ini itu dimasukin ke camp kerja paksa di Siberia, di Gulag kali ya. Ketuanya si Shiro Ishii ini itu meninggal di usia yang tua. Dia nggak ditangkap, dia nggak dibunuh ataupun nggak ditembak, itu nggak ada. Sesadis-sadis unit 731, semua yang ngelakuin ini itu nggak dihukum, cuma beberapa doang, dan ketuanya itu bebas. Sedangkan para korban kehilangan anak, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan saudara, dan mereka gak diaku kalau pernah jadi korban eksperimen tersebut. Makanya perang itu gak baik guys, karena di dalam perang tuh sifat manusia yang kita pikir gak ada tuh bakal keluar gitu. Kalian hati-hati.